Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa bersama dengan saya melalui buku ini. Kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita semua terpelihara dengan sempurna dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa. Adapun judul yang kita angkat melalui buku ini adalah mengenai amanat agung. Saya merasa sangat penting untuk menuliskan tema amanat agung. Ini adalah buku kelima yang saya tuliskan karena saya melihat bahwa amanat agung atau pelaksanaan amanat agung adalah instrumen atau jalan untuk terjadinya pemulihan bagi bangsa Israel. Itu tertulis dalam Roma 11 ayat 25. Dan secara singkat kita harus memahami bahwa pemulihan Israel adalah kunci bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat sistematika penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi umat manusia, dalam Yohanes 1 ayat 11, di sana dituliskan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Dan dalam Yohanes 1 ayat 11 itu, maksudnya milik kepunyaannya adalah bangsa Israel. Karena itu, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, maka dia dilahirkan di Israel. Dia menjadi bangsa Israel dan hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Sekalipun pada sisi lain, bangsa Israel yang menjadi umat pilihannya, yang mau ia selamatkan, itu menolaknya. Bangsa Israel menolak Kristus, bahkan membunuh, menyalibkan Kristus. Karena mereka tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias atau juru selamat yang datang ke dunia. Nah, saudara-saudara, saya berpikir ini pikiran saya pribadi bahwa mengapa bangsa Israel itu menolak Kristus? Mungkin karena cara kedatangannya. Cara kedatangan Kristus dan cara juga Kristus melayani pada masa itu berbeda atau kontras dengan pikiran daripada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama pada masa itu, dan juga pikiran masyarakat bangsa Israel. Karena Kristus mengatakan dia adalah Mesias, dia datang dari surga, dia anak raja, tapi kedatangannya lahir di kandang yang hina, hidup sebagai anak tukang kayu yang sederhana. Jadi dari sisi unsur-unsur kemanusiaan Kristus, itu yang dalam tanda petik melemahkan jati diri Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi bangsa Israel yang pada waktu itu dikuasai oleh ahli Taurat sebagai pemimpin agama, itu tidak mampu melihat Tuhan Yesus secara rohani. Mereka hanya melihat Kristus secara manusiawi, secara alamiah, sehingga mereka merasa bahwa
kehidupan manusiawi atau alamiah Kristus itu tidak menggambarkan dia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ada beberapa hal supranatural atau keilahian yang dinyatakan Kristus di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana Kristus menyembuhkan, mengusir setan, menyatakan kuasa, bahkan membangkitkan orang mati di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi dalam kehidupan Kristus, ia juga menyatakan momen-momen keilahiannya atau hal-hal supranatural. Dan itu membuat perbincangan, membuat kegemparan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga sebagian percaya bahwa dia adalah Mesias. Namun sebagian, khususnya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, karena hal ini juga menyangkut kepentingan mereka tidak menerima Kristus. Jadi hal-hal supranatural yang dilakukan oleh Kristus tidak cukup mampu untuk meyakinkan mereka. Sehingga akhirnya mereka tetap menolak, bahkan menyalibkan Kristus. Saudara-saudara, itu adalah gambaran cerita yang disimpulkan dalam Yohanes 1 ayat 11. Setelah penolakan bangsa Israel sebagai, saya menyebutnya, rencana awal atau plan A, dan dalam tanda kutip tidak berhasil karena Israel menolak Kristus, maka muncul ayat 12. Ini adalah ayat gereja. Yohanes 1 ayat 12. Di mana dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat 12 itu mengatakan semua orang. Ya. Tadinya sebenarnya bukan untuk semua orang. Penebusan itu hanya bagi Israel sebenarnya, rencana awal. Karena Israel lah yang menjadi umat pilihan Tuhan sejak dari awal. Tuhan memilih bangsa itu sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai pangerannya. Tapi karena menolaknya, maka akhirnya semua orang. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Inilah ayat gereja, inilah ayat anugerah, inilah ayat semua bangsa di bumi ini. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak umat Tuhan non-Israel membuat Yohanes 1 ayat 12 menjadi ayat kesayangannya. Dan itu wajar, itu lumrah. Karena memang Yohanes 1 ayat 12 adalah ayat kita semua. Jadi sangat relevan kalau umat Tuhan membuat Yohanes 1 ayat 12 itu sebagai ayat kesayangan atau ayat emas dalam hidupnya. Tapi kembali kepada poin pembicaraan ini, bahwa ayat 12 timbul karena efek ayat 11. Karena penolakan Israel, maka anugerah keselamatan itu diberikan, dianugerahkan atau diperluas kepada semua orang dari semua bangsa. Dan Tuhan juga dalam hal ini akhirnya memilih Rasul Paulus setelah generasi selain daripada murid-murid Tuhan Yesus, maka secara khusus Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk merealisasikan Injil keselamatan itu sampai kepada semua bangsa. Jadi, dalam tanda petik, seolah-olah Tuhan meninggalkan Israel. Bahwa Injil keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Atau dalam perumpamaan lain, bola keselamatan itu dilemparkan kepada semua bangsa. Itu yang terjadi, saudara.
Jadi bisa dikatakan keselamatan kita ini juga adalah efek atau dampak dari kedegilan, kebebalan hati bangsa Israel. Pada satu sisi lain, jika dulu bangsa Israel menerima Kristus, mereka tidak menolak, mereka menerima, percaya, maka besar kemungkinan kita tidak selamat. Ya, bangsa-bangsa non-Israel tidak ada yang selamat. Kita semua akan binasa jika bangsa Israel menerima Kristus. Jadi dalam tanda kutip ada baiknya mereka waktu itu menolak. Baik buat kita. Karena efek penolakan itulah akhirnya pintu keselamatan atau jalan keselamatan sampai kepada semua bangsa, termasuk saudara dan saya, bangsa non-Israel. Nah, saudara-saudara, sekarang bola keselamatan itu ada pada semua bangsa non-Israel. Tuhan bergerak di seluruh bumi ini menyelamatkan semua bangsa. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa dalam Roma dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Oleh karena itu di dalam Roma ditegaskan bahwa sisa-sisa Israel itu akan diselamatkan pada akhirnya. Sisa dari bangsa Israel atau generasi akhir bangsa Israel. Tuhan tidak pernah mengganti bangsa Israel dengan bangsa lain. Bangsa Israel tetap umat pilihannya. Sekalipun mereka tidak menerima Kristus. Tuhan tidak pernah menggantikan. Karena ini sama dengan analogi bapa dan anak. Bahwa tidak ada bapa yang bisa mengganti anaknya. Sekali anak, tetap anak. Selamanya menjadi anak. Apakah dia menjadi anak yang baik atau tidak baik? Apakah dia menjadi anak yang menyenangkan, memuliakan atau mempermalukan? Tetap anak. Demikianlah kekuatan ikatan antara Tuhan dan Israel. Sekali Israel diangkat menjadi anak, maka selamanya Israel itu akan tetap menjadi anak Tuhan. Itu tidak diubah oleh karena kebebalan mereka. Tuhan tidak pernah menyatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengganti Israel dengan bangsa lain. Tidak pernah. Jadi Tuhan tetap tidak menyesali kasih karunia-Nya, panggilannya, atau pemilihannya kepada bangsa Israel. Sekalipun jalan menyelamatkan Israel itu memiliki jalan yang berputar. Dia memutar kepada bangsa lain terlebih dahulu. Tetapi pada akhirnya Israel akan diselamatkan. Israel akan dipulihkan. Dan ketika nanti Israel dipulihkan, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi saudara-saudara, berkaitan dengan tema buku ini tentang amanat agung, maka ditegaskan di dalam Roma 11 ayat 25 di sana, firman Tuhan berkata, janganlah engkau merasa dirimu pandai, ketahuilah rahasia ini. Kita perlu memahami rahasia ini, saudara. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Rasul Paulus menerjemahkan melalui Roma 11 ayat 25 bahwa pemulihan bangsa Israel, ketegaran mereka akan selesai ketika dikatakan di sana jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah di sini saya ganti dengan kata kuota. Berarti ketika kuota jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain non-Israel telah masuk, telah dicapai. Maka setelah pencapaian itu,
bangsa Israel ini akan dipulihkan. Bangsa Israel ini akan bertobat. Jadi saudara, kesimpulan sederhananya adalah kita selamat karena Israel menolak Kristus. Dan Israel akan selamat ketika kita sudah menggenapkan kuota atau jumlah orang percaya. Nah, saudara-saudara, demikianlah pentingnya untuk kita menggenapkan jumlah orang percaya. Inilah pentingnya kita mencapai kuota orang percaya. Sebab penggenapan jumlah orang percaya dari seluruh bangsa non-Israel itu adalah kunci pemulihan bangsa Israel. Bangsa Israel akan menerima Kristus. Nah, pada bagian akhir dari prakata buku ini, saya menegaskan firman Tuhan dari Roma berkata, bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan kalau tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Dan ayat itu ditutup, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Dalam bahasa asli dikatakan betapa indahnya telapak kaki orang yang membawa kabar baik. Intinya adalah bagaimana bangsa-bangsa itu akan berseru dan percaya. Bagaimana kita bisa menggenapkan jumlah orang percaya? Maka dikatakan harus ada pengutusan. Harus ada pengutusan. Makanya gereja harus diutus. Dan gereja yang indah adalah gereja yang banyak mengutus untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Pengutusan ini, saudara, bahasa lain adalah amanat agung. Karena dalam amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan pergilah. Tuhan Yesus memerintahkan pergilah. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi kata pergilah ini berpadanan dengan kata amanat agung. Oleh karena itu, kepentingan dari buku ini kita baca, kita pelajari adalah supaya kita mentaati dan mengamalkan amanat agung Tuhan Yesus dengan cara kita pergi kepada semua bangsa-bangsa sehingga kita mencapai jiwa-jiwa baru dan mencapai kuota orang percaya dari seluruh bangsa. Sekali lagi, bahwa penggenapan kuota seluruh orang percaya dari seluruh bangsa akan memberikan dampak keselamatan bagi bangsa Israel. Dan pemulihan bangsa Israel ini akan memberi dampak kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu mari kita bersama belajar buku ini, menikmati buku ini, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kita melalui pembacaan buku ini. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pastor Petrus Tarigan.